Haleluya. Puji Tuhan, kita bertemu kembali pada hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari hari kemarin, di mana saya mengajar tentang pembapaan saudara. Gembala adalah bapak di dalam keluarga, di dalam rumah. Gereja adalah keluarga, gereja adalah oikos. Jadi ketika engkau diselamatkan, engkau dimasukkan ke dalam gereja untuk dibentuk, dibina, untuk menyerupai gambaran Kristus, mengalami kepenuhan Kristus, sehingga engkau akan bisa melakukan tugas pelayanan. Dan kemudian saya akan lanjutkan, seperti apa seorang bapak. Ketika Paulus katakan tadi dalam 1 Korintus 4 ayat 15, kamu punya begitu banyak pengajar. Ada banyak orang yang mengajar kamu, tapi akulah yang telah menjadi bapak bagi kamu. Sekarang ini banyak sekali orang yang meminta kita untuk memanggil bapak dengan gampang. Wah, kamu harus minta saya panggil bapak, kamu harus panggil bapak kepada saya. Saya pernah bertemu dengan seorang hamba Tuhan di India. Pada waktu itu kami sama-sama menghadiri suatu KKR besar di India. Dan hamba Tuhan ini berasal dari Afrika. Dan kemudian dia katakan, "Hey, kamu harus panggil saya Bapak." Saya bilang, "Bagaimana saya harus panggil kamu Bapak? Apa yang telah kamu buat untuk hidup saya sehingga saya harus panggil kamu Bapak?" Demikian juga saya pernah bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang di belakang handphonenya, "I am your father," katanya. Berkali-kali itu diarahkan kepada kami untuk kami mulai terhipnotis untuk menyebut dia sebagai Bapak. Hari ini saya mau ajari saudara, mau membahas firman Tuhan. Ketika Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat tersebut, "Akulah yang telah menjadi bapakmu." Apakah yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Mari kita melihat. Saya ajak kita untuk membuka Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, mulai dari ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Sejak hari pertama aku tiba di Asia ini, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu." Saudara, kita melihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus sehingga dia layak untuk disebut sebagai Bapak. Yang pertama dia katakan, "Perhatikan kehidupanku. Bagaimana aku hidup sejak hari pertama aku datang kepada kamu." Sejak hari pertama aku datang kepadamu. Dan kemudian, sekalipun aku harus mencucurkan air mata, mengalami pencobaan dari pihak orang-orang Yahudi, tetapi aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu. Itulah ciri-ciri daripada seorang bapak, di mana dia menabur di dalam kehidupan kita dari sejak hari pertama, memperkenalkan kita kepada Kristus. Tetapi sekarang ini apa yang terjadi, saudara? Orang jarang memulai pelayanan itu dari hal-hal yang kecil. Mereka akan buat spanduk di mana-mana, "Hadirilah KKR," dan kemudian tiba-tiba di akhir KKR akan diumumkan bahwa mulai hari ini dibuka gereja di gedung ini, dan orang rame-rame akan datang. Dan mereka hanya mengikuti ibadah itu hanya sebatas entertainment. Tidak ada hubungan antara si gembala dengan orang tersebut.
Tidak ada pengaruh yang benar-benar berdampak dalam kehidupan orang itu. Hanya sekedar kepuasan batin, kepuasan jiwa. Tapi kita melihat di dalam pelayanan antara jemaat dan gembala adalah sebenarnya antara seperti seorang bapak dan anak. Bagaimana hubungan itu dibangun dari sejak hari pertama. Ada satu hubungan. Dan kemudian kita akan lihat di ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Yang menjadi motivasi bagi dia adalah menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Kemudian aku tahu ayat 29, bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Ayat 31, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Aku telah 3 tahun lamanya siang malam. Bapak Ibu, itulah pelayanan pengembalaan. Seorang gembala akan hadir di dalam rumah saudara untuk melihat keadaan domba-dombanya, bersekutu bersama dengan domba-dombanya. Dia akan ikut menangis ketika domba-dombanya menangis. Dia ikut bersukacita ketika melihat domba-dombanya bersukacita. Sama seperti apa yang dikatakan ayat 20. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Dalam persekutuan di rumah kamu. Dia memberikan waktu bersama dengan mereka, membangun hubungan dengan mereka, mengenal mereka secara pribadi, mengenal siapa nama anak-anaknya. Bahkan banyak sekarang ini gembala yang tidak mengenal anak-anak jemaatnya. Seorang gembala akan tahu domba-dombanya. Dia akan menyebut nama domba-domba itu secara satu persatu. Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk tidak sembarangan menyebut seorang itu menjadi bapa. Dia harus benar-benar membawa dampak di dalam kehidupan kita, membawa pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Barulah kita menyebut dia seorang bapa. Dan itu adalah gembala yang sejati. Kristus menjadi teladan bagi hidupnya. Bagaimana Kristus, kita tahu setelah kematiannya, murid tercerai-berai. Tetapi kemudian setelah kebangkitannya, dia mengumpulkan mereka kembali. Dia memulihkan keadaan mereka kembali. Dia menguatkan mereka kembali. Bahkan Petrus yang menyangkal dia sebanyak 3 kali, dia datang dan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus harus menangis dan berkata, ya Tuhan, aku mengasihi kamu. Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya, lakukanlah seperti yang aku lakukan. Pergi, jadikan segala bangsa menjadi muridku. Dan latih mereka, muridkan mereka, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itulah sebabnya Paulus katakan, sebagaimana aku mengikuti teladan Kristus, ikutilah teladanku. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, biarlah pencerahan tentang seorang bapa bagi hidup mereka.
Mereka membutuhkan seorang bapa untuk pertumbuhan kehidupan mereka. Mereka pahami dengan benar. Tolong mereka untuk mengerti dan memahami firman Tuhan dengan benar. Dan berikan bapak-bapak rohani untuk hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Stay safe. God bless you. Shalom.